Faslun, ini suatu fasal, dan jumlah pekerjaan ini bahwasanya apabila kamu tilik dengan akalmu, maka engkau ketahui bahwasanya dunia ini tiada kekal baginya, manfaat tiada cukup dengan mudaratnya, kepayahannya dan kepayahannya daripada penat tubuhnya, dan bimbang hati di dalam dunia, dan siksa di dalam akhirat, dan hisab yang panjang. Niscaya zuhud, zahid engkau pada barang yang daripada halalnya. Ini sebagai kesimpulan, ilikut berbagai macam bentuk godaan, berbagai macam bentuk penyakit hati, sumber yang put macam yang ditekankan bak getanyo supaya getanyo dapat terhindari, bertahindari. Ilikut dalam hidup yaitu masalah godaan-godaan yang berupa dunia dan sebagainya lah, syaitan, nafsu. Makanya sebagai kesimpulan putra gebegah, dan jumlah pekerjaan ini makna pekerjaan perkara dari sekian uraian dilikut, pembahasan dilikut, coba getanyo renungkan gebegah, coba getanyo semikir siat putra yang terpikir. Apabila kamu tilik yang semikir dengan akalmu, waktu terpikir taduk renungkan le getanyo, maka engkau ketahui akan getanyo tepu yang bahwasanya dunia ini tiada kekal baginya. Dunianya adalah ken barang yang kekal, ken barang yang abadi, ken selama-lama sajan tanyo. Udip tanyo, harta tanyo, jabatan tanyo, hayu getanyo, dan segala bentuk yang getanyo raih oronyo, nyan mandum-mandum fana, abih. Dunia gede begahino, yaitu tiada kekal baginya. Oleh alam, manfaat tiada cukup dengan mudaratnya. Manfaat dari urusan dunia hantabe tabanding daripada mudarat. Artinya lebih le mudarat tabanding daripada manfaat. Ini dunia juga namanya. Ada sesuatu yang hana berfaedah untuk akhirat yang kan dunia agakun. Manusia yang jik kelalo ji kan sebab dunia. Sebab bak puturut dunia manusia lalu. Sebab bak puturut dunia manusia menjadi penjahat. Sebab bak puturut dunia manusia menjadi urung-urung yang ingkar. Sehingga manfaat yang didapatkan tabanding daripada mudarat hanya hana memupat pi. Raya mudarat dengan manfaat, raya susah dengan senang yang ada begah. Dan kepayahannya daripada penat tubuhnya. Si memang laganyan kehidupan dunia. Kesusahan dalam dunia nyo membuat tubuh getanyo lelah, membuat tubuh getanyo penat dan bimbang hati di dalam dunia. Adapun ate adalah selalu dalam lalu, sibuk. Mana lalu ini sibuk? Sibuk ate bak terpikirkan tentang urusan dunia. Sedangkan atanyan mandum-mandum siksa di dalam akhirat dan hisab yang panjang. Atanyan menjadi siksaan di nanggro akhirat dan juga menjadi hisab trip getanyo sehingga di hadapan Tuhan awate getanyo. Karena getanyo yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa kepada akhirat. Nyo berarti geputri dunia abak getanyo. Berarti nyo kengkaga ulang kesimpulan lagi likut pun ada putakeun yang menjadi godaan tanyo dalam udip dunia, nafsu, syaitan, nya kan godaan-godaan tanyo makhluk nyepuk macamnya godaannya. Sehingga nyo kengka sebagai kesimpulan geputri bak getanyo menan sebenarnya dunia. Maka putakeun jalan keluar jih pagiban, niscaya zahid engkau pada barang yang tiada halalnya. Maka zahid engkau daripada barang yang tiada halalnya. Makna zahid kan baik kuman ati tu menyo atanyan hana halu nya hana perle rasa senang dedak tat, hana perle galak dedak tat, hana perle rakus tamak getanyo bak harta-harta yang harta tersebut adalah tiada halal. Nyuku-nyukukeun zahid engkau daripada barang daripada halalnya. Cuma punya hinu tidak halal. Yang halal juga begah. Hana perle tamak atau buzahid ke begah. Polom yang hana halal.
hanya lagi likut ke berah berlebih-lebihan ba'ata sesuatu yang bersifat dunia kahana gatit walaupun ijihinan hana jika haram bak yang halal mentang geyu zahid kagop hebat itu yang hana peh tergiur dengan kehebatan gop apabila hebatnya hebat bak dunia yang perlu kita tergiur yang perlu kita hawa adalah apabila hebat di bak ta'at hebat di bak akhirat nyanjut sebab dunianya semuanya adalah akan kita tinggalkan tanyo tak tinggalkan dunia harta pih ditinggalkan mandum-mandum segala sesuatu yang berbentuk duniawi semuanya akan tertinggal yang tabah saja adalah yang bermanfaat untuk akhirat ilmu amal kanyan iman akhlak yang baik maka gebah tino zahid engkau pada barang yang daripada halalnya maka tiadalah kamu mengambil daripadanya melainkan barang yang tiada dapat iada bagimu daripadanya dalam ibadah bagi Tuhanmu yang geyucau adalah putakun daripada perkara dunia itu sesuatu yang memang kita butuhkan untuk getanyo ibadah ke Tuhan supaya getanyo dapat berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala putra yang kita butuhkan butuh tempat tinggal butuh pakaian butuh makanan nyan untuk gedro tu tadi gedi na urung yang tanggung nafkah butuh nafkah kepada mereka yang kainan nyan kan manteng yang sewajarnya yang diperbolehkan dalam agama tapi apabila jid kelalo getanyo dengan kesibukan urusan dunia urunyo nyo adalah sesuatu yang membuat lama hisab di padang mahsyar sehingga menjadi siksa di dalam akhirat kak dan engkau tinggalkan yakni engkau tegahkan bersedap-sedap dan mengambil lezat itu pada kita tinggalkan kedih tinggal kepada syurga negeri nikmat tekedi pun tamu senang dalam dunia sekedar yang senang dan nikmat tersebut baik je kebengih Tuhan karena kesenangan yang abadi bagi umat bagi orang mukmin adalah itulah syurga syurganya ke negeri nikmat deken rumai tanya orangnya tamu habis kadang tamu habis bak urusan dunia menyurusan akhirat bah tengah dah fikir menyurusan dunia nyan tengah-tengah tak beda tengah hek tu tengah sibuk tu tengah sakit tu sang sehat bak urusan dunia nyu salah dan yang kekal di dalam berjiran Tuhan sekalian alam jadi yang kita nyocok adalah sesuatu kelezatan ya iba kita nyok surga artinya nikmat surga nyan tagaiji oleh nyan lom sesuatu yang kekal untuk kita berjiran dengan Tuhan sekalian alam hai amal untuk berjiran dengan Tuhan ke amal yang saleh supaya kita menjadi tetangga Allah jiran Allah kiba makna tetangga Allah kan mufhum lagi tetangga getanyo mufhum hino adalah supaya getanyo menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala maka tentu saja yang tabah adalah perbekalan yang amal yang saleh dan engkau ketahui bahwasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya hanya ka makhluk teman bono adalah tergantung perakan masalah urusan dunia adapun makhluk coba lam kita fikir tama habis tak nge makhluk kadang makhluknya ingkar janji nah yang mana model bahwasanya segala makhluk tiada menyempurnya janjinya bagi mereka itu dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada petolong mereka itu makhluk adalah ingkar janji makhluk adalah lebih le dipesusah tabanding dari dipesenang lebih le diajak bak yang hanagat tabanding diajak bak yang get nya juga bejit kita nyo ambil iktibar bejit kita nyo ambil pelajaran-pelajaran maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu maka menyolaganya takalan makhluk yang apabila jid ke menyusahkan kita nyo tinggalkan mereka lagi salah satu makhluk apakah anak istri ataupun kawan cuma menyo anak dan perumoh bagaimana kita tinggalkan mereka tidak hana kita nyo ikut nyamatnya mana kita tinggalkan tapi getanyo arahkan menyusahabat-sahabat yang jahat getanyo tinggalkan mereka itu apabila getanyo haid tatari iji untuk menjadi baik kakek getanyo tinggalkan itu pun baik salah dalam getanyo tinggalkan nyo pernah tak pegah apabila getanyo tak tinggalkan teman yang jahat itanyo nangen yang jahat nyan cara tinggalkan teman yang jahat bagaimana
Lamati getanyo meninggalkan teman yang jahat adalah supaya ya beklah mutamah-tamah jahat ji dengan sebab jahat getanyo. Tanyo jahat tu. Untuk tamangan ngenji mutamah lem jahat ji gara-gara getanyo. Sebab itanyo apabila tertinggalkan teman yang jahat, sebab itu si jahat tu apabila tertinggalkan teman yang jahat lam ate getanyo supaya bekrut kejahatan jih ate getanyo, itu suuzan namanya. Iji orang jahat tertinggalkan ji hana ta mengenji paken supaya ngak bek jahat getanyo gara-gara ji, ngak bek bro getanyo gara-gara bro ji kake suuzan nyo sebab iji huronyo ke masalah bro ji hana urusan tanyo itanyo tertinggal ji paken karena tanyo si memang orang jahat supaya yang pertama sekali bek tamah-tamah jahat getanyo kan karena ji tanyo sebab memang orang jahat. Yang kedua, dengan sebab jahat getanyo mutamah laju jahat ji henteu. Dengan sebab getanyo. Supaya bek suzan getanyo keji. Nyampak sehingga ditinggalkan tu. Maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu dan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah. Nyo bata geberah tinggalkan kan membenci bek salah. Selama getanyo haik tatarik sahabat-sahabat getanyo menjadi baik, maka perenggang bacut karena tanyo pun hana baik tu takut bro laju-laju getanyo sebab tanyo urung bro bek memandang keji bro hana tamangan dengan kawan yang jahat pakan karena tanyo memang jahat tu nyu tamangan ngeji tanyo semakin jahat laju-laju bek kalan kejahat ji yang pertama. Yang kedua, dengan sebab jahat tanyo laju-laju mutamah kejahatan ji hajino contoh musuh tanyo hai tadu enggaknya karena enggaknya tiga tak gemupat mana misu. Jadi awak tertinggalkan hindari gimana tanyo salah-salah getanyo suuzan padahal tanyo menghindari kawan yang jahat nya suatu kebaikan memang diperintah tapi untuk mendapatkan kebaikan akan terlahir kejahatan yang baru nya kan masalah. Jadi waktu tanyo hantar temengan goknya entah hindari goknya entah perenggang bacut beur tertaduk karena terdepu goknya kuat mupat adalah lamate getanyo supaya bek mutamah jahat goknya gara-gara jahat getanyo. Hai dak medeh kali mengro sagai urang epak geduk gumopat. Nya tak tak jak getanyo lam. Kan kamu tamah ngen tempat mupat goknya karena mero getanyo. Nya kan kamu tamah bro aju-aju goknya gara-gara sebab getanyo. Nyamban. Maka tinggalkanlah kawan-kawan yang jahat tersebut tapi dengan cara-cara yang baik. Karena tanya boleh jadi terjadi suudzan nanti. Maka jika naga pegah, apabila kita melihat orang yang jahat jangan dulu merasa jijik. Baik tanya tidak egop hanagat bengeh taju. Sang-sang kitanya kagak detat yang suudzan geukeun tidak boleh. Karena apa kan boleh jadi Allah Taala gerobah dia itu menjadi baik, getanya sehingga hana menjadi baik. Cuma sagai lah mata getanya semoga Allah Taala gepegat jih pada gebaji pada jalan kebenaran. Teman tanya jangan hanjit merasa jijik dan hanjit merasa takabur dengan sebab getanya kajit ke orang baik. Artinya getanya hana tapubut pelanggaran. Atau takalan jih naik pubut pelanggarannya. Nyan bek dulu kita membenci karena jih yang terbenci perbuatan bukan orangnya sehingga kita arahkan untuk menjadi lebih baik. Nyamban. Tanya alhamdulillah ya ate itu. Namun juga tidak boleh ujub. Nyo kuasai perasaan bawa tanya. Mohon salah tu. Katakanlah gop bro nyahinan pimantang kaji ke bro dro tu. Sebab timbul suuzan, timbul ujub. Pulam sit tamangan dengan orang yang jahat, mutamah laju jahat-jahat tu. Makanya gebegah tinggalkan mereka itu dan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau, melainkan pada pekerjaan yang tiada dapat iada daripadanya, yang memberi manfaat dengan kebaikan. Jadi hindari pergaulan dengan manusia yang apabila bergaul tersebut hana manfaat, hana faedah, menjadi maksiat tanyo kepada Allah Ta'ala. Kecuali bergaul dengan manusia adalah pada barang-barang yang memberi faedah, pada barang-barang yang memberi manfaat dengan cara mendapatkan kebaikan mereka itu dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu. Kejahatan manusia terjauhkan, manusia ipubut kejahatannya itanyo tapi jauh kejahatan yang dipubut. Tapi waktu tapi jauhnya tidak boleh suudzan, tidak boleh takabur, tidak boleh ujub. Apabila getanyo merasa kehebat tanyo ngenji ijih orang jahat tanyo orang baik jadi takabur
merasa banyak kebaikan-kebaikan yang tanya puput, berarti ji hana le kebaikan, merasa banyak, jadi ujub. Dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu akan dia. Kita mencari kawan-kawan untuk bersahabat dengan kawan-kawan yang hanjit kerugau. Hai tentu saja hanjit kerugau draw tilai daripada jalan agama. Hai baik rugau ro tu. Baik dengan sebab ramungan ngaji, tanya pertama brok laju-laju. Tapi baik pandang kepada brok ji, pandang ke brok draw tu. Karena tanya si urung brok, tanya si urung hanagat, jadi bagah tak nyambung untuk ke hanagat. Berkawan dengan orang-orang hanagat, bagah haju nyambung ke tanya hanagat tu. Karena tanya memang hanagat. Kak, ke masalah hanagat ji hanya adalah kan masalah kitanya yang. Dan tiada menyesal atasmu duduk berkhidmah dengan dia. Yang ke, bergaullah dengan manusia-manusia yang ahwate tanya dekat dengan mereka itu, tanya hanya menyesal tu. Berkhidmah, tak khadam ji, tak bantu ji, hanya jadi penyesalan tanya untuk tak bantu ji. Hai apakah hanya menjadi penyesalan tu? Hai karena ji get dan membantu tanya untuk get. Ata menyolang kitab Hidayatus Salikin kena gebegah kan? Kawan kenal hai macam kawan. Yang pertama, ini kalau tidak begah-begah sih. Yang pertama bagaikan obat, bagaikan makanan nilai pun. Bagaikan makanan. Kawan yang bagaikan makanan tidak boleh ditinggalkan. Dia selalu membimbing, mengayomi, memberi nasihat, meninggalkan pesan-pesan yang baik, selalu mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Dunia akhirat dia terbantu kehidupan tanya. Nyen sagai-sagai baik tinggalkan. Yang teman yang bagaikan makanan. Yang kedua, teman bagaikan obat. Getanya tak butuhkan ji, tentu saja di saat sesuatu yang dapat membantu tanyo kepada jalan agama. Yang bagaikan obat. Lagi tanyo tak sakit. Yang kalau tak sakit, tanyo tak perlu ubat. Hanjit tajib ubat punya hana sakit rusak tu. Ini adalah teman bagaikan obat. Jadi pajan tak butuhkan ji. Di saat membantu tanyo pada agama, menjadi mengarahkan tanyo kepada yang lebih baik. Kenapa? Apabila anda membantu untuk kebaikan. Nah teman bagaikan penyakit. Yang dihindar. Penyakit giubah, penyakit dihindar. Ya, kangkang membenci ke penyakit ni kalian. Yang persih lagi tanya tak terima takdir Tuhan karena apa? Di saat Allah Taala nijuk kepada tanya penyakit, apakah bengeh ke Tuhan? Lanjut. Diri penyakit na bengeh tu. Hana jut, hana pi bengeh tu memandang itu pemberian Tuhan. Kecuali dosa saja kan. Jadi tanya menghindari karena semuanya itu datang dari Allah. Lagi tanya wata taplah pememplam kahinan kamulat dong. Apakah bengeh itu? Hanjit apa pakai kakak hana perlu bengeh. Manalah kira-kira anda nak begah. Ada kawan-kawan yang tidak dapat kita pakai. Cuma berbengeh tu. Hana perlu bengeh. Sebab sewaktu-waktu getanya akan kasih terjif. Karena na kebutuhan getanya yang hana terempak bak urang lain, na bak urang yang orangnya hai tak tanyo. Kan hai tak sama ji. Ji berbuat jahat. Hana membantu agama. Tapi suatu saat ji akan dabita. Makanya bukan membenci orangnya, tapi membenci kelakuan-kelakuan. Karena itu maksiat. Nyambat. Jadi menyomenan tanya netral, tapi biasa mantang ngurung. Penjahatkah dia ataupun kan penjahatkah sama sih. Boh urung tiga semayang, urung tiga semayang sama itu dalam bergaul, dalam berkawan. Nyambat ke begahnya kan sebagai geyu renungkan bak getanyo. Kibancara kehidupan getanyo semakin hari kan semakin lebih berarti baik dengan tak semikir terhadap dunia. Ho seuro ho kita tinggalkan laju-laju kehidupan dunianyo sampai akhir-akhir getanyo ka beranjak kepada alam akhirat. Begitu juga bagaimana dengan urung-urung yang getanyo bergaul, kawan-kawan getanyo. Nah yang bermanfaat, nah yang manfaat, nah yang memberi mudarat ke getanyo, nah yang tak henti-hentinya memberi manfaat ke getanyo. Nyambatnya bertaturi berdapat pilah-pilah. Tiada menyesal atasmu duduk berkhidmah dengan dia. Tetapi mengaurinya hanya menyesal tu. Yang kelaginya ngen yang you cari. Baik tanya, tetapi mengen jangankan akhirat dunia terusak. Pupu yang tabi keji, pupu yang tabi keji. Nyan adalah balasan kegetanyo tetap menyakitkan yang tak terima. Nyamban, nyan dunia mantap rusak pula akhirat. Dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya. Kitabnya berarti Al-Quran. Jadi hanangan yang dapat mendampingi kehidupan getanyo
Karena riri yang tamungan ke membantu untuk agama. Tanya kan kathirat tu. Wate kathirat na teman yang selalu getanyo berjinak-jinak. Siapa dia? Itulah kitabnya. Kitabnya ini Al-Quran maksud ini. Itulah yang selalu kita berbicara dengan membaca Al-Quran. Nyan ngonyan. Beda enggak itanyo Al-Quran nyan bukan teman. Itanyo orangnya wate suntuk HP karena lekang-lekang saja ante. HP-nya dapat menghilangkan suntuk getanyo, nyangon getanyo. Ka, jino alihkan Al-Quran lah sebagai teman getanyo. Sehingga gepewujud oleh Allah Ta'ala Al-Quran itu menjadi teman sungguhan. Gepu makna gepuduh oleh Allah sebagai teman getanyo dalam alam kubur. Nah, makanya jadikan Al-Quran itu sebagai teman. Di samping juga manusia-manusia yang baik juga menjadi teman getanyo. Ya, nyanban yang kejut. Al-Quran, perintah Al-Quran kita jadikan sebagai teman kita tidak hanya di bulan Ramadan, biasakan pula di luar Ramadan. Ka, olehnya lem dan melazimkan engkau akan dia, pelazim, yaitu bersabi-sabi berkawan dengan dia. Maka adalah engkau itu di dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan dan kelebihan. Apabila Al-Quran kita jadikan sebagai kawan getanyo, nyan akan kita dapati pada Al-Quran itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia, sesuatu yang elok, yang luar biasa, membawa makna-makna ke getanyo. Nyugeun akan engkau lihat padanya tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada karunia-Nya, karunia, daripada limpahan kasih sayang Allah, karunia Allah. Dan engkau dapat akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan di dalam dunia dan akhirat. Ya, olehnya lem apabila Al-Quran itu kita jadikan sebagai kawan getanyo, sebagai ngon getanyo, nyo di saat getanyo ditimpa kepayahan baik dunia ataupun akhirat, nyo akan ada saja jalan keluar yang dapat menuntaskan masalah yang kita hadapi. Bahkan karena Quran sebagai teman getanyo. Ya, nyambang. Nya lagi nyan gebekah. Nyo adalah bentuk-bentuk guyu semiki waktanyo. Ka, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi dan dipegah dalam satu hadis, ihfazillaha, jaga olehmu akan Allah, pelihara olehmu akan Allah. Ihfazillaha tajidhu amamaka haitsu ittajahta. Pelihara akan Allah, niscaya engkau dapat akan dia di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Nah, jaga hubungan dengan Allah maksud ini. Jaga hubungan dengan Allah, apakah dengan membaca Al-Quran ataupun lain sebagainya. Pelihara olehmu akan Allah, artinya jaga hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Punya hubungan yang baik selalu getanyo jaga dengan Allah Ta'ala, niscaya akan engkau dapati di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Artinya Allah Ta'ala selalu dekat dengan getanyo. Bagaimana dekat dengan getanyo? Pertolongan Allah mudah datang. Apabila ada persoalan, fitnah saja mudah buat hadapi getanyo. Sangat mudah untuk datang kesabaran. Hana apa-apa tu, hana susah tu. Karena apa kan? Allah kita jadikan sebagai teman. Yang kejut salah sabuh zikir yang biasa ne zikir, ne wirid le Ibnu Athaillah, ulama sirah waliullah yang pengarang kitab Hikam. Hikam kan sering tadi dengar kita Hikam kan? Nah, kita Hikam kan salah sabuh kitab putakeun kitab tasawuf tingkat tinggi. Gonya putra zikir, kenapa yang zikir Allah saja. Setiap malam dia memanggil Allah. 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 Nya mulai inca sampai subuh geduknya. Allah, Allah, Allah. Terasa dekat dengan Allah Taala. Nya zikir ke, luar biasa. Ya, nyamban ka. Jadi yang perlu putra ile. Yang perlu apabila Allah kita jadikan sebagai kawan getanyo, apakah dengan zikir ataupun dengan membaca Al-Quran, nyo adalah akan kita dapatkan Allah Ta'ala itu selalu dengan getanyo. Nyo akan kita dapatkan, akan terasa ya. Luar biasa, hai. Lagi urung-urung penghafid Al-Quran, sangat tentram jiwa ke. Karena lagi yang Allah Ta'ala dijanjikan, dengan zikir itu dapat menentramkan jiwa. Nah, akan tenang jiwa getanyo, luar biasa. Kak, ya. Yang kejik tanya orangnya minta ketenangan bak musik. Bajana merupakan ketenangan bak musik. Minta ketenangan bak alam. Waktu hanali berhadap dengan alam, tak ada ketenangan. Hanya kena abadi. Tapi di saat kita mencari ketenangan dengan dekat dengan Tuhan, dengan salat sunat, dengan duk berzikir, dengan membaca Al-Quran, nyu abadi ketenangan katanya. Senang ke sepanjang masa. Gejaminnya oleh Allah Ta'ala. Lagi yang dipegah oleh Tuhan dalam Quran. Dan engkau ketahui
bahwasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Ya, dan juga bertarenungkan bono gebekahkan tentang dunia bagaimana dunianya gebekah akan Nabi akan berlalu dan sebagainya. Olehnya makhluk berarti tantangan selanjutnya yaitu makhluk oleh syaitan. Dan juga kita renungkan, kita ketahui yang bahwa syaitan itu tiada lupa akan dikau, adalah ia amat jahat. Dalam sering-seringlah kita renungkan, kita punya musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan dah ke? Musuh mulai dari Nabi Adam zaman. Tanya nak musuh tu. Yang musuhnya setiap saat akan mencari kelemahan katanya. Tanya han aman tu dari ji, ji syaitan. Han aman tu. Tanya boleh orangnya salat sunat banyak-banyak, puasa banyak-banyak, zikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, tapi ji han akan putus asa untuk dijerumuskan katanya menjadi penjahat, menjadi orang jahat. Untuk dibalik katanya daripada beriman menjadi orang kafir, naudzubillah. Nyahan putus asa ji. Tetap ji diupayakan. Nyalong ingat. Ya, sebabnya kan kesimpulan ke begah. Lagi uraian-uraian yang likut. Ketahui bahwasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau, adalah ia amat jahat. Hanya kejut kalau sanggup dalam kitabnya. Nah padik-padik boh golongan manusia yang santuk dengan syaitan. Di antaranya awak munafik. Ya, awak Islam, urung Islam yang munafik. Menyu kafir sekali behlom. Nyan cukup jahat ji. Lagi sejahatnya syaitan. Sehingga tanya giu berlindung dengan Allah Taala daripada kejahatan kaum munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang orang yang jahat adalah yang serupakan oleh Allah Taala dengan syaitan, dengan iblis. Siapa dia? Yaitu pendengki-pendengki. Ini sangat jahatnya. Orang yang apabila kadengki, nyo akan mencari celah untuk dijatuhkan katanya, untuk dihina katanya, untuk dipegat katanya, kiban cara berusak, rusak dunia, rusak akhirat tu. Yang orang yang dengki. Aje ejut, walaupun orang yang kesemayang jut, tetap apabila jih didengki katanya, dia akan mencari kelemahan katanya. Dia akan mencari jalan kiban cara tanya berusak, berpengpo, berhanda tong pegat. Ka oleh yang lam adalah tukang sihir, nya santutnya. Tukang sihir, ahli dengki, kaum munafik, nya santut derajat dengan iblis. Nya mereka itu adalah akan menghancurkan katanya, mencari titik kelemahan katanya, supaya katanya rusak dan binasa. Nya katanya berlindung ba Allah Taala daripada kejahatan-kejahatan mereka. Nya hina iblis dengan kebegah ataupun syaitan. Syaitan tiada lupa akan dikau, adalah ia amat jahat. Sanya telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Berseteru akan dikau. Sanya ijih tersembunyi tapi buta tepu. Jih adalah kan nyatakan droi bermusuhan dengan katanya. Ijih tetap hana ampun dengan katanya. Walaupun kedeh jih tak diajak tanya kepada kebaikan, kiban cara ujung-ujung jih tanya berusaha tu. Ujung-ujung jih tanya berelah tu. Backguard tu. Nya sik menan je iblisnya. Kalian kiban watai goda Nabi Adam ini. Kai truk ji kena kan walaupun lele pendapat kan yang menceritakan kiban model iblis watai ja. Ya goda Nabi Adam, sang-sang sira penasihat ke deh. Long jak bagata hai cucu mutua, menyo gata tapati hatalung pegah gata kekal dalam surga. Ilung sayang long ke gata supaya gata mak kekal dalam surga, tapajuh bokaye ji. Kamu nan ji. Yang keji iji deuh sagai sang-sang, iji sayang ke tanya. Deuh tentu saja tipuan-tipuan itu adalah bak manusia. Itu adalah sebagai seteru. Dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa, lagi amat gagah dan keras daripada anjing ini yang kena laknat. Anjing juga kun. Lakai perlindungan ba Allah Taala daripada tipu daya haji Allah Taala yang maha kuasa, yang amat gagah, amat keras. Daripada apa? Daripada anjing ini yang kena laknat. Ini bagaikan anjing yang kena laknat. Kena kutuk je. Anjing juga kena. Anak berapa dalam yang kena anjing dari kena. Nampak anjing juga kena. Dia ase. Nah keberah tamsilan. Bagaikan ase. Karena keberah dia. Apabila digonggong katanya menyutat permen. Nya makin berat juji gonggong ngacibek dah permen. Kemudian cara-cara godaan jih delikut. Orang tanya diajak kepada kejahatan acibek tak permen.
baik tak permenyan iji pun akan menghindar walaupun truk ilm. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya dan dan pangkatnya artinya godaan-godaan, bisikan-bisikan. Jangan kita tertipu daripada godaan ji, daripada bisikan ji. Baik dia tak anggap itanyo nyu sangka kayakin tu sang selamat iman golom tente uronyo nyo golom truk sakaratul maut bak gedanyo wata ditimpa oleh Allah Taala sakaratul maut bak siraro hamba menyongentro iblis boleh jadi goyang iman. Uronyo tanya cukup berat dapat keimanan. Ya pegah macam-macam tentang iman gedanyo. Tatim mulha menalah kira-kira ji. Tatim puparang menalah kira-kira ji. Tapi di saat sakaratul maut ngan sakitnya sakaratul maut nyan bantro iblis yang kadang-kadang kaluluh iman naudzubillah. Makanya baik sagai-sagai getanyo tak anggap sang-sang getanyo kaselamat daripada tipu daya ji dan daripada godaan-godaan ji, maka engkau tolakkan akan dia dengan zikrullah taala. Getanyo tolak ji dengan zikir kepada Allah Taala, dan jangan menyusahkan dengan demikian itu. Maka bahwasanya mudah apabila nyata daripadamu itu sungguh-sungguh. Ya, baik tak susah, baik nak rasa khawatir tu. Artinya baik khawatir tu takut haik pulang-pulang, tapi usahakan aja. Dengan sebab kita yang bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan terbebas daripada bisikan ataupun tipu daya syaitan. Ya, syaitan ini sebab menyotanyo hana lisik kan, hana jeli, hana teliti, tapi kita tanyo nyan kan tipu daya aji. Padahal nyan tanyo kadirasuki le syaitan. Gara-gara anak min yang karu, nyon merembet karunya bak urung tuha, nyan truk syaitan. Ibu suum gede. Gara-gara urineng, sabi-sabi urineng hana bere. Tanyo uragam, kakaru sabi-sabi uragam, nyan truk syaitan. Nyan munyo hana teliti itu, tapi ke nyan hal biasa. Oh long payah long pudupat sit. Kepuyak keun ke rumah long, kepuyak popoh anak long nyan. Kelebut lagi nyan. Padahal masalahnya kan selesaikan secara gagat kabere. Ya, nyan datang syaitan nyan. Han tertipu tanyo, nyan kenyo kepegahan aman tanyo. Tanyo akan aman daripada tipuan syaitan. Baik tak anggap itanyo uronyo syaitan watai ni urulah getanyo bak tanyo mantang ijak keun. Ke bak tanyo mantang ijak. Kadang-kadang ijak syaitan nyan bak sahabat-sahabat getanyo sehingga jik kerulah getanyo. Hai igoda getanyo ijak bak ngon tu urulah tu. Iu baba haba fitnah kah sehingga itanyo kaji ke bengeh kanyo kaji. Ataupun ijak bak anek dia lagi bunuh. Ataupun ijak bak urineng tu. Pokoknya getanyo bujuk kerulah tu gara-gara haji. Ka nyoko-nyoko pegah jangan getanyo lalai ya daripada tipu daya haji. Tapi yang ke putakeun getanyo berzikir bersungguh-sungguh. Lagi mudah apabila nyata daripadamu itu bersungguh-sungguh. Lagi-lagi lambat harap akan pertolong Allah. Lambat harap akan pertolong Allah. Yang ke menyotanyo lalai hana taharap pertolongan daripada Allah Taala, hana dekat dengan Allah Taala, nyo akan mudah untuk dapat dirusak oleh syaitan, oleh iblis. Seperti firman Allah Taala, Allah nebegah dalam Al-Quran, putra nebegah oleh Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya ia syaitan tiada baginya mengerasi atas mereka yang percaya, yakni akan Allah, dan atas Tuhan mereka berserah diri mereka. Iblis kaji talu sing tanyo apabila tanyo betul-betul kuat iman tu dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Baik tak fikir juga godaan-godaan ji. Pokoknya tanyo selalu zikir supaya dekat dengan Allah. Nya insya-Allah dengan zikirnya talu ji, melebur ji. Nah, Tuhan kagak buah menang. Iaitu kibang kebah itu oleh Allah Taala. Syaitan tiada baginya mengerasi atas mereka yang percaya, yakni akan Allah, dan atas Tuhan mereka berserah diri mereka itu, yaitu syaitannya ije akan taloi terhadap orang-orang yang beriman, yang dengan iman itu mampu membuat dia taat kepada Allah. Olehnya dia selalu berserah diri kepada Allah. Nyo akan taloi je. Dan sahaja telah benar Abu Hazim
rahimahullah ta'ala pada barang dikatanya. Benarlah satu ungkapan yang diucapkan oleh Abu Hazim putra Nepegah. Apa dunia dan apa iblis? Pu dunianya dan pu iblisnya kiban. Adapun dunia maka barang yang telah lalu daripadanya. Nyan ata yang telah lalu maka mimpi, artinya yakni seperti umpama yang engkau dapat di dalam mimpi. Dunia nyan adalah sesuatu yang kata lewati nyan ke dunia dan nyan bagaikan mimpi. Nyan kalau gelumpo mandung kabeh. Uronyo pupu yang pernah tak nikmati dalam dunia. Yang kadang-kadang dari nikmat-nikmat yang ubud, dari yang rayu sampai yang ubud. Putra nikmat-nikmat duk. Nyan kiban terasa uronyo. Kan bagaikan mimpi. Mandum-mandum terlewatkan. Dan yang lagi akan datang maka yaitu cita-cita yang kenyandunya. Dunia sesuatu yang telah kita miliki, sesuatu yang telah kita nikmati, semuanya itu telah berlalu dan dia itu bagaikan mimpi, kata bau. Adapun perkara sesuatu yang manteng yang kita harap-harap untuk uku nyo adalah merupakan bagaikan cita-cita, angan-angan. Nah, dan adapun syaitan maka demi Allah kepegah. Syaitannya kan demi Allah. Putra teman demi Allah. Sanya jika engkau ikut maka tiada manfaat, dan sanya jika engkau menyalahi maka tiada memberi mudarat. Syaitannya niji menyertai ikut hana manfaat katanya. Bahkan susah dena. Tapi menyertai tinggalkan, menyertanya hantar permunji pun hana mudarat, hana masalah. Yang kerja hana puya tak untuk tak ikut ji tadi, yang lebih ikut. Baik ikut. Ya, tak ikut hana manfaat, tak tinggal hana mudarat. Ya, makanya tinggalkan aja mentang. Dan sanya dikata pada makna ini, dikata pada makna ini apa Adam di dalam kun dan apa iblis dalam kerajaan bagi Sulaiman, tiada Balqis sekaliannya. Itu isyarah jua. Nyo yang kena pegah. Lagi uraian yang kami sampaikan ikut, Nabi Adam tertipu daya di dalam kun yang ke dunia ataupun keadaan Nabi Adam ju. Dalam dunia ada kena ju, dalam kun ataupun mulai dalam surga, dalam kehidupan Nabi Adam. Nabi Adam tertipu daya dengan iblis. Kemudian dan iblis tiada pekerjaan, tiada kerajaannya bagi Sulaiman, tiada Balqis sekaliannya. Artinya mana? Lagi kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, kisah kerajaan Nabi Sulaiman dengan dengan segala kemegahan yang dijual oleh Allah, yang sampai dirampas kerajaan Nabi Sulaiman oleh iblis. Yang kan but iblis ibu tertipu daya sit. Artinya kena pegang rusak sit karena iblis. Ya, kan kena iblis hinan. Hanya muno ke yang kepegahin iblisnya niji menyertai ikut hana manfaat, menyertai tinggalkan hana mudarat. Dan engkau yang dikehendakinya, hai mereka. Iblis itu selalu sasarannya kepada gedanyo. Hai mereka yang yaitu bagi segala hati magnatis, bagaikan magnet, yakni seperti batu. Jadi akan ijak berarti katanya yang perlu kena berah ini putra, yaitu iblisnya akan selalu datang kepada katanya dan dia akan selalu dibisik-bisikkan bak katanya. Han akan puas iji. Kiban cara tanya menyogolo merelo han mangan iji. Ya, nyamban. Nyokuh berarti sebagai renungan-renungan kegedanyo yang kami sampaikan tentang dunia tentang semikirkan ti mandum-mandum, tentang makhluk kan ti tentang semikir, tentang iblis kalau lebihkan lam. Nyokuh gi pegak renungan. Sampai tanya uronyo kan kadang-kadang ditafakur kan dit ilme te kasih. Untuk tak beramal kata oh, nah tanya wirid-wirid tu nah. Ilmu untuk sah ibadat karena bak tanya. Tapi di saat renungannya yang sedikit membuat bisikan-bisikan syaitan selalu bercokol dalam hati katanya. Hinan ke dibayang-bayang kepada dunia, pada tiuro, mutamah humu, mutamah tun, mutamah tuha, mutamah tau kubu. Tapi tanya han galak-galak dekat ibadat. Sebab bakon bisikan-bisikan syaitan sambil mati katanya. Bisikan syaitan, pengaruh kepada dunia, pengaruh kawan, atau mengengen pi, ngen pediung pegalak joju ke dunia. Padahal syaitan galak dari ke dunianya. Maka pegalak dalam laju kan ngen bantu untuk akhirat. Nyokom nyo hantar tim semike rusak sabe. Yang kejit tanya untuk menjadi orang taat kepada Allah Taala tidak hanya sekedar setelah punya ilmu, iman dan beramal kan enak mantang, tapi perbanyak tafakur, muhasabah dengan bahasa lain urungkeun. Muhasabah. Arti semikir tentang nikmat Tuhan, semikir tentang dosa-dosa yang sangat banyak,
semikir apakah telah selesai tanggungjawab katanya dalam dunia yang katanya akan tahu alam akhirat. Ho siuro tanya semakin to ngempintu kubu semikir insyaallah renungan-renungan tersebut akan menjadi motivasi ataupun semangat bagi tanya untuk menjadi orang baik. Beliau je semikirnya. Makanya benar watai-watai katanya untuk bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Buat renungan lagi katanya. Apakah setelah salat, bangun tengah malam, apabila hana kegiatan-kegiatan tung ismayang duk bak musalla, tundukkan mata ke aulai katanya dan pejamkan mata, coba kita renungkan. Ditno kalau ngudip ya Allah, tumpahkan keluh kesah katanya kepada Allah Taala supaya kan ngak meresap untuk watai tanya berzikir, watai tanya puput ibadat. Ya, tapi menyokol lagi nyan kan hana terasa sapu, lagi hana sapu pi. Tak semayang, hana hi perubahan, hana mutu, hana merasa nyaman, nikmat. Tak baca Quran juga demikian. Pakan karena tafakur mungkin kurang. Yang bertanya semikir, tanya yang mantang rusak, tanya yang mantang rendah, tanya yang mantang buruk, tanya yang mantang le dosa, godaan-godaan syaitan luar biasa. Dapat selamat nyo iman. Merumpa menyo lagi model kehidupan tu untuk terharap surga Allah. Mana-manalah tak semikir. Ya, nya ke meno ke pegah ini adalah karena sasaran iblis buno bate itanya hana terperhatikan ate yang kan dirusak lagi. Sampai-sampai tak poles zahir. Hai dengan ibadat-ibadat yang zahir pun padahal ate tadi rusak laju. Ya, nya ke bela renungan-renungannya kan geperenungkan bak kitanya tentang ipat pun bunuh dunia, tentang alian makhluk, alian syaitan. Ya, mungkin tu nafsu lah. Nya tapi kaji etno le. Dan saja engkau ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu